La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah sekian lama majelis rutin ta'lim Ad-Dhiya'ul Lami' Dhiya'ur Rasul di Bondowoso ini ditutup sementara. Alhamdulillah sekarang dibuka. Mudah-mudahan karena ada pandemi, mudah-mudahan pandeminya insyaallah tidak akan kembali. Dan majlis ini insyaallah akan terus berlangsung ila yaumil qiyamah bi qudratillah, dan manfaatnya insyaallah kepada kita dan dzurriyyah kita insyaallah fi dunya wal akhirah. Al-Habib Abdullah bin Ala bin Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya Risalatul Ma'anah mengatakan, janganlah kamu terlalu mendetail di dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu tentang ketauhidan. Wala tukthir minal khawd fihi limujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah, dan jangan kamu terlalu banyak berkomentar hanya sekedar ingin mentahqiq ilmu tauhid sehingga mengenal ma'rifah dengan hanya obrolan dengan ucapan, enggak bicara. Fa innaka la tathar bihadzal matlub min hadzal ilm. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu ma'rifah itu hanya dengan mempelajari dan hanya dengan komentar, dengan ngomong saja. Karena itu banyak orang keliru dalam masalah ini. Dianggap ma'rifatullah itu adalah kalau kita pinter membahas, kalau kita mengandai-andai. Lah, saudara, semua inti daripada ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna la tanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 lapis langit, bumi juga demikian, mengatur yang di langit dan di bumi. Tahu untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu punya ilmu, mengenal annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Bukan mengetahui zat Allah, nggak mungkin, tapi mengenal bahwa Allah maha bisa atas segala sesuatu. Allah maha bisa menciptakan matahari, yang satu matahari menerangi dunia semuanya. Allah menciptakan banyak bermiliat-miliat bintang, dan mereka semuanya beredar, ada di porosnya, ada di jalannya, tanpa sedikit pun tersenggol atau bertabrakan. Lalu lintas ini ada lampu merah, hijau, kuning, kemudian ada polisi menjaga di mana, masih terjadi tabrakan, saudara. Tapi ini yang ada di alam semesta yang gede-gede itu semuanya tidak pernah tabrakan. Itu semuanya pada hakikatnya bukan kita untuk supaya membahas zat Tuhan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, mengenal Allah maha bisa atas segala sesuatu, mengenal Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Bas, ada di situ. Karena itu ma'rifatullah ini bukan berarti mengenal zat Allah, keliru. Akhirnya menggambarkan Allah itu begini, Allah itu begitu, tajsim, bisa kufur. Bisa kufur itu nantinya. Karena itu jangan terlalu mendetail urusan tauhid. Urusan tauhid ini dibuat, saudara, ilmu tauhid ini dibuat, saudara, ilmu kalam namanya ilmu kalam, ilmu ngomong. Kenapa? Untuk menolak, menangkal filsafat di luar Islam yang dimasukkan dalam akidah Islam. Ilmu itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan keluarga Nabi. Itu ilmu yang bersumber dari Rabbul Alamin. Ini ilmu wajib.
sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus demikian. Nah, setelah pengembangan Islam yang luar biasa, yaitu pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kota negara Persia ditaklukkan, Roma ditaklukkan, walhasil semuanya ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Aliran-aliran atau filsafat-filsafat di luar Islam itu dimasuk-masukkan oleh orang-orang yang baru mengerti tentang Islam, dan di situ menjadi perbincangan sampai akhirnya dalam khilafah Abbasiyah. Dalam khilafah Abbasiyah itu filsafat di luar daripada Islami yang disebut Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah dijadikan adalah akidah yang resmi oleh pemerintah. Disitulah terjadi pembahasan masalah tauhid untuk menjaga ilmu tauhid yang sebenarnya yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling getol untuk menjawab itu ada dua, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua ini yang betul-betul yang paling gigih untuk melawan itu semuanya. Karena itu ilmu kalam ini, ilmu akidah disebut, kebanyakan bersumber daripada dua ini. Tapi itu adalah bukan ilmu untuk memantapkan kita sebetulnya, ilmu untuk supaya kita bisa melawan akidah-akidah yang tidak Islami. Lah kalau sudah benar, apalagi alhamdulillah antum semuanya daripada sulalah thayyibah, daripada turunan orang yang baik, akidahnya sudah benar, udah tinggal kamu tadi itu memperkuat akidah ini dengan apa? Amal soleh, dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan banyak ngobrol. Tambah ngaco nantinya, tambah ngaco nantinya. Nah, disinilah kesempatan nanti akhirnya syaitan akan menipu kita semuanya. Khalas. Dan jangan tertipu kalau kamu belajar ilmu kalam nanti kamu akan bisa mendapatkan ma'rifatullah. Enggak ada. Walakin idza aradta tahaqquq fil ma'rifah fa 'alaika bisuluki tariqih. Kalau kamu kepingin mendapatkan benar-benar ilmu ma'rifah, ikut jalurnya. Ikut jalurnya. Apa jalurnya? Iltizamut taqwa zahiran wa batina. Menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah secara zahir dan batin. Ya. Takwa itu ada zahir, ada batin, Saudara. Takwa zahir yaitu mengikuti syariah. Takwa batin adalah ta'zimuddin. Ta'zimuddin. Kamu sholat, rukunnya, syaratnya itu takwa zahir. Bacaannya itu takwa zahir. Takwa batin adalah kamu mentakzim Allah, membaca Quran dengan hadir hati, kemudian kamu sholat mentakzim kepada Allah, enggak asal-asalan. Ya Allah, aku menghadap kepada Allah. Begitu juga dalam doa, kamu betul-betul mengharap doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa batin. Karena itu Allah menyatakan wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ta'zim, mengagungkan ajaran Allah, syiar Allah, termasuk aulia dan salihin, itu min taqwal qulub, dari bentuk takwa hati. Kalau nggak ada ta'zim, nggak ada, percuma itu semuanya. Ente pergi ke Mekah tapi nggak ada ta'zim Mekah, percuma ente ada di Mekah. Ente masuk masjid ini tapi ente main-main ada di masjid ini, bukan ta'zim, percuma ente nanti semuanya. Masuk ke masjid ada doanya, mendahulukan kaki kanan, kemudian niat i'tikaf, kemudian sholat tahiyatul masjid ada di sini, ini ta'zim.
Ini adalah taqwal qulub. Hadirnya kamu, zikirnya kamu adalah takwa zahir. Lah kalau ada di sini cuma kita main-main ngobrol itu dan ini, nggak ada ta'zim. Ini bukan bentuk takwa. Nggak bisa diukur dengan tempat, nggak bisa diukur dengan gerakan atau bacaan. Nih, itu taqwal qulub, dan itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak menilai daripada gerakan kamu dan bentuk kamu, tapi menilai hati kamu dan niat kamu. Alhamdulillah, syukurullah. Kenapa? Lah kalau kita ini dinilai, misal yang ganteng aja yang masuk surga. Ini orang Bondowoso yang masuk surga yang mana kira-kira? Alhamdulillah nggak dinilai bentuknya, tapi yang dinilai adalah hatinya. Tinggal intim pergi hati, hatta muka jelek, hatta pendek, masuk surga Allah. Karena itu alhamdulillah, ini semuanya adalah karena rahmat Allah kepada kita semuanya. Naam, iltizamut taqwa, selalu melazimi jalur takwa kepada Allah, itu akan menghantarkan kita kepada ma'rifah billah, kepada ma'rifatullah. Kemudian apalagi tadabburil ayat wal akhbar, merenungi ayat dan akhbar, ayat-ayat Allah dan akhbar, hadis-hadis Nabi, atau mungkin cerita-cerita orang-orang yang saleh. Perhatikan, merenungi ayat. Ayat itu ada yang disebut ayat matluah, yaitu Al-Quran. Baca Quran sambil direnungi. Afala yatadabburuna al-Quran am ala qulubin akfaluha kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itu semuanya ayat-ayat untuk kita renungi maknanya. Ada ayat yang tidak matluah, yang tidak dibaca. Apa? Alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq. Ayat-ayat Allah taruh ada di alam semesta. Untuk siapa ayat Allah jadi alam semesta? Liqaumin yatafakkarun, liqaumin ya'qilun, lil alimin. Itu semuanya untuk orang punya ilmu, orang yang mau berpikir, orang yang menggunakan akalnya. Kalau kita melihat misalnya gunung yang bagus, kita takjub dengan gunungnya. Tapi bagi mereka tidak. Mereka takjub dengan pencipta gunung. Pencipta gunung. Sangat dungu sekali kalau ada orang takjub dengan bagusnya permadani ini. Tapi seharusnya dia harus lebih takjub kepada hebatnya yang membuat permadani ini. Ayat yang semuanya ini ada di afaq, ada di alam semesta ini juga ayat, tapi bukan matluah. Ada lagi ayat wa fi anfusikum, yaitu yang ada pada diri kamu, di hati kamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ada ayat tanda kebesaran Allah yang ada di hati orang yang dipilih oleh Allah, yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Karena itu kita datang kepada aulia, datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Supaya kita mendapatkan ayat yang Allah berikan ada di hati mereka. Bukan ayat matluah, nggak ada. Al-Quranul Karim. Tapi itu adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa masuk kepada diri kita dan pikiran kita. Karena apa? Dengan memandang aja akan mendapat ayat yang Allah telah taruh ada di hatinya orang-orang yang soleh tadi itu. Nah, itu adalah satu jadi antara jalan untuk bisa mencapai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhar fi malakutis samawati wal ard ala qasdil i'tibar. Pandangan kepada yang ada di langit di bumi bukan untuk penelitian di mana tempat emas, di mana tempatnya gas, bukan untuk penelitian bagaimana peredaran matahari dan bulan, tapi untuk i'tibar supaya kita mengenal
betapa hebatnya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya. Nah, saudara, ada ma'rifatullah itu yang memang dengan wasaid, dengan lewat perantara, yaitu dengan memandang makhluk ingat kepada Khalik, dengan memandang makhluk ingat kepada Khalik. Ini dengan wasaid, dengan wasilah, atau dengan cara membaca ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lewat wasilah. Ada ma'rifatullah yang langsung ada di hati. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Allah, akhirnya Allah akan memberikan anugerah secara langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah pilihan, ini yang disebut ladunni. Ini akan diberikan ma'rifah tanpa wasaid. Ini semuanya tidak bisa diraih dengan gratis, saudara. Kalau sudah begitu, bisa akan mendapatkan ma'rifatullah secara langsung, tapi lewat usaha. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu ada lewat usaha, itu sunnatullah. Kalau qudratullah, Allah maha bisa. Nih gambaran, Allah maha bisa menumbuhkan padi tanpa ditanam. Ini qudratullah. Tapi sunnatullah, Allah memberikan kamu bisa panen padi kalau kamu menanam bibit yang bagus di tanah yang subur, diairi yang cukup, dan dijaga dari hama. Itu sunnatullah. Kamu jangan pernah sekali-kali menuntut dengan qudrat Allah. Semenjak kamu mampu, jalani sunnatullah. Tak ulangi lagi. Kamu jangan sekali-kali menuntut mendapatkan sesuatu dengan ukuran qudratullah, tapi jalani yang benar. Kalau tidak mampu, baru berharap dengan qudratullah. Nih kita kasih gambaran. Allah maha bisa memberi kamu ilmu tanpa belajar. Allah maha bisa memberikan ilmu tanpa belajar. Itu wajib kita yakini. Tapi jangan menuntut, nah kalau begitu anak main-main aja, nggak perlu belajar. Itu berarti kamu menuntut Tuhan kamu untuk diri kamu. Tapi kamu tuntut, saya harus belajar. Karena sunnatullah adalah orang yang akan diberikan ilmu adalah lewat belajar giat, belajar keras. Sehingga normal jadinya. Sehingga normal. Anak kepingin punya anak, kawin. Allah maha bisa menciptakan anak tanpa kawin. Iya, itu kita yakini. Tapi sunnatullah adalah kamu diberi anak dengan lewat kawin. Artinya, jadilah orang yang melakukan segala sesuatu diukur dengan sunnatullah. Tapi Allah maha bisa akan memberikan yang tidak diberikan kepada manusia. Kenapa? Allah juga membuktikan. Tapi itu bukan untuk kamu andalkan, tapi kamu yakini. Kamu yakini. Begitulah dalam ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu hanya berharap ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala tanpa ada usaha. Jangan. Usahanya lewat jalurnya ya tadi itu. Ya tadi itu. Iltizamu taqwa zahir wa batin, selalu menerapkan takwa zahir dan batin. Kemudian tadabbur dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang matluwah maupun yang tidak matluwah. Kemudian melihat semua alam ini adalah sebagai wasilah untuk kita mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzur bi'ainil i'tibar wa tahdibi akhlaqin nafas wa taltif kathafatiha bi husnir riyadah. Menaklukkan akhlak nafsu dan melatih dengan akhlak-akhlak yang bagus dengan cara riyadhah. Saudara, kita ini semuanya punya nafsu.
Nafsu itu asalnya adalah al-ammarah bisu, selalu mengajak dengan kejelekan. Tapi kita kalau begitu nggak bisa menghindar dengan nafsu yang ammarah bisu selalu mengajak kejelekan ini. Sabar dulu. Nafsu kamu bisa kamu jinakkan. Sama dengan kuda. Kuda itu asalnya liar, tapi bisa ditaklukkan, bisa dijinakkan. Nafsu kamu bisa kamu jinakkan. Dari nafsul ammarah bisu, kamu buat nafsu itu menjadi lawamah, yang selalu mengkritik kita, yang selalu mencela kita. Nafsu yang selalu mencela kita. Kenapa kau itu malas ibadah padahal kamu mampu? Kenapa nggak qiyamul lail padahal kamu bangun malam hari? Kenapa kamu nggak hadir pengajian padahal ada di muka rumah kamu? Kenapa? Ini nafsu sudah mulai meningkat dari yang mengajak kejelekan menjadi lawamah, nafsu yang selalu mengkoreksi diri. Setelah itu tingkatkan lagi menjadi mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang mulhamah, yang selalu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sudah kamu bisa menjadikan nafsu kamu itu bisa koreksi terhadap yang kamu lakukan, maka sebentar lagi nafsu kamu akan meningkat menjadi mulhamah, dikasih ilham oleh Allah mana jalur yang benar dan tidak. Kamu bisa tahu, kamu bisa tahu, oh ini yang benar, oh kumpul sama ini yang bagus, oh melakukan ini adalah yang baik, oh ini sudah menjadi nafsul mulhamah. Tingkatkan lagi, nafsu itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Ini cara kita riyadhatun nafas ini, menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Senang kalau sholat, senang kalau ada majlis ilmu, senang kalau ada cerita Nabi Muhammad, senang kalau ada sholawat, senang tidak terasa walaupun itu berjam-jam. Ini sudah mempunyai nafsul mutmainnah. Kalau sudah menjadi nafsul mutmainnah, tingkatkan lagi menjadi nafsul radiyah, nafsu yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Tuhannya, kehendak Tuhannya. Ridho dia dikasih rizki lancar, ridho. Dia dikasih rizkinya sempit, ridho, menerima gitu, senyum terus. Dia sehat, ridho, digunakan untuk baik. Dia sakit juga tidak meninggalkan perbuatan baik, radiyah. Kalau sudah begitu, nafsu yang paling hebat, mardiyah, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah begitu, Masya Allah, omongannya mandi, saudara. Kenapa? Karena Allah menaruh di omongannya dia ridhonya. Pandangannya mandi, saudara. Kenapa? Karena Allah menaruh ridhonya ada di pandangannya. Kalau dia mandang kepada seorang ridho, Allah ridho kepada yang dipandang. Kalau dia mendengarkan suara ridho, Allah ridho dengan suara itu. Kalau dia marah, Allah pun marah, ada situ. Tingkatan yang tertinggi kalau sudah demikian, nafsun kamilah, sempurna. Lah kita ini kok tidak naik-naik, tetap ammarah bisu terus ini. Kita ini kalah dari pertama. Kemudian mengaku ma'rifatullah. Ma'rifatullah akan diberikan kepada orang yang sudah yuhadzib nafsahu, nafas murawwadah, yang sudah nafsu terlatih. Sama balapan kuda nggak mungkin dengan kuda liar. Kuda yang sudah terlatih, lari kenceng, bisa ketanjakan, bisa melompat, bisa macam-macam. Itu baru yang dipertandingkan. Itu yang akan mendapat medali nantinya. Nafsunya kita nafsu apa? Kemudian mengaku ma'rifatullah. Ma'rifatullah lebih mahal daripada medali dan piala, saudara. Lebih mahal dari medali dan piala. Nah itu jangan percaya kalau melihat ada orang gini-gini ma'rifatullah. Ini jangan-jangan setan yang bantu dia kok bisa nebak sana nebak sini nih. Awas, hati-hati. Ada jalurnya itu untuk mendapatkan ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Naam.
wa tasgili mir'atil qalb, Masya Allah, dan menjernihkan mir'atil qalb, cermin hati. Hati manusia ini seperti cermin, saudara. Caranya dengan apa? Bidzikir wal fikir, dengan berzikir dan fikir. Ada zikir, ada fikir. Karena itu hamba pilihan Allah, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang istimewa itu yang yajma' baina dzikir wal fikir. Dia selalu berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir, masuk rumah berzikir, di luar rumah berzikir, di pasar dia berzikir, di masjid dia berzikir, berzikir. Kemudian kalaupun dia diam, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang memikirkan keajaiban makhluk, keajaiban itu, keajaiban ini, subhanallah, 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 subhanallah. Itu orang hebat. Itu yang akan bisa membuat hati, cermin hati akan jadi terang, saudara. Nih, kalau kita melihat langsung nggak akan bisa. Melihat langsung kita nggak akan bisa karena kita terhijab dengan dunia, nggak mungkin. Kita melihat bagaimana hakikoh nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini tertutup dengan urusan duniawiyah. Tapi kalau cerminnya bagus, sama kalau kita melihat yang jauh dengan keker, wah kelihatan semuanya. Padahal jaraknya 2 kilo, dilihat dengan keker, hatta andeng-andengnya kelihatan. Kenapa? Karena dia melihat dengan cermin yang bersih. Begitu juga yang ghaib kadang-kadang bisa diketahui. Kenapa? Karena dia melihat dengan cermin hatinya yang bersih. Dengan apa? Bidzikir wal fikir. Itulah dapat ma'rifatullah. Kalau amalnya nggak karuan kok bisa nebak, kok bisa tahu? Hati-hati, jangan-jangan iblis yang bantu dia. Dajjal nanti juga akan bisa memberitahu hal-hal yang gaib nantinya, saudara. Dan itu hati-hati. Lain, ini lain, babnya lain. Naam. Wal i'rad amma yushghil 'anit tajarrud li hadil amr. Cara untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah adalah dia meninggalkan, menjauh, i'rad daripada segala yang bisa mengganggu kemurnian ini, urusan takwa, urusan tarwidun nafas, melatih nafsu, menjinakkan nafsu, atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak mau. Ini sekarang begini, ini kita nih kadang-kadang sholat Allahu Akbar, ingat syuhulan, saudara. Ini syuhulan, ini nggak boleh nih. Ana kalau begini akan rusak sholatnya ana. Ana harus batasi kerja. Dia akan berpaling. Ini orang-orang yang nggak akan bisa mendapatkan ma'rifatullah. Bukan nanti mikir kerjanya ada di sholat, buyar. Terus ngaku ma'rifatullah. Dari mana? Tuh lihat bagaimana seorang sahabat, dia itu lagi sholat, kemudian ada di kebunnya, melihat bunga pohon kurmanya lagi dimakan sama burung. Hatinya kesel itu, ini burung anak panen sudah dirusak nih. Setelah sholat datang pada Nabi, ya Rasulullah, kebunku yang paling aku cintai itu saya sedekahkan. Kenapa? Ganggu sholatku, ganggu sholatku. Allah, kenapa lebih menghargai sholatnya? Seorang syekh, seorang guru sama muridnya lagi sholat, Allahu Akbar, punya kuda yang bagus dicuri. Muridnya tahu, mau ngejar, ntar lagi biar kalau setelah salam kita akan kejar. Ini syariknya, pencurinya tenang. Sampai akhirnya ini si syekh baca Fatihah, setelah Fatihah baca Yasin, dipanjangkan suaranya. Allah, udah sampai besuki nih kendaraannya. Setelah salam tegar dia, Syekh, kuda anda dicuri tadi. Tahu. Loh, kenapa kok nggak anda ikhtisar sholatnya? Nggak anda persingkat, percepat sholat anda? Enggak, biar hilang kata dia. Loh kenapa, Syekh? Ya, aku selalu kepikiran takut hilang itu kuda.
Tapi kalau sudah hilang gini enak, sudah nggak kepikiran aku lagi, nggak ganggu pikiranku lagi. Berbalik pikirannya. Kalau kita kan nggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Lah terus kita ngaku ma'rifatullah, kif? Laung kuda lebih berharga daripada ma'rifatullah kok di hadapan kita. HP lebih berharga daripada ma'rifatullah di hadapan kita. Karena itu ya ikhwani, nggak semua orang bisa itu semuanya. Inilah cara untuk mendapatkan ma'rifatullah. Kalau sudah demikian, insya Allah kita akan sampai kepada cita-cita kita dan akhirnya kita mendapatkan itu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu nanti dibahas bagaimana cara para orang tasawuf tadi itu sehingga mendapatkan ma'rifatullah tidak dengan gratis, bagaimana mereka mujahadah, bagaimana mereka tadi itu untuk mendapatkan ma'rifatullah ini dengan segala hal. Yang jelas ma'rifatullah itu dengan lewat satu, kenali diri kamu, baru kamu akan kenal dengan Tuhan kamu. Kenali diri kamu, baru akan kamu kenal dengan Tuhan kamu. Siapa diri kamu? Kenali. Ana ya asalnya mani, yang tidak ada sehelai rambut pun, yang tidak ada sedikit tulang pun, yang tidak ada daging pun, tapi aku bisa menjadi tubuh yang semua organnya tadi itu ada semuanya. Siapa yang membuat? Kalau tahu siapa diri kamu, kamu tuh tahu Tuhan kamu. Kenali diri kamu. Nih jantung kamu bergerak, kamu tidur juga bergerak. Siapa gerakkan? Kenali diri kamu, baru kamu akan kenal Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali diri kamu. Kalau sakit, kamu nggak berdaya, kamu nggak ada kekuatan, kamu selalu merintih. Kenali mana kekuatan kamu semuanya, siapa memberi kekuatan kamu, siapa memberi kesehatan kamu. Kamu akan kenal dengan Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa tahu dirinya akan kenal dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalur bagaimana untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas?